Ya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karel Nehemia Monangan dari kelas B dengan NIM 18400-534. Saya dari kelompok 14 akan membawakan sebuah materi yaitu tanah sebagai jaminan utang hak fidusia. Hal yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah pengertian dari fidusia. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terdapat berbagai peraturan mengenai fidusia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang. Pada pasal 12 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan utang dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, dibebani hipotek jika tanahnya hak milik atau HGB. Kedua, dibebani fidusia jika tanahnya hak pakai atas tanah negara. Hipotek atau fidusia dapat juga dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 beserta rumah susun yang akan dibangun sebagai jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan rumah susun yang direncanakan di atas tanah yang bersangkutan dan yang pemberian kreditnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan pembangunan rumah susun tersebut. Perjanjian fidusia bersifat aksesorir atau ikutan. Kenapa? Karena perjanjian fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian utang piutang. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka hubungan antara debitor dengan kreditor merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia bersedia mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah utang pemberi fidusia terlunasi. Pihak penerima fidusia juga mempunyai kepercayaan bahwa penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Undang-undang ini ditetapkan dengan maksud untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi debitor atau pemberi fidusia. Namun sebaliknya, apabila jaminan fidusia itu tidak didaftarkan, kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pihak kreditor atau penerima fidusia, karena pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Dalam praktek perbankan akan menimbulkan masalah apabila debitor cedera janji atau wan prestasi dan objek jaminan ada dalam penguasaan debitor, karena objek jaminan fidusia pada umumnya benda bergerak, sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitor untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut. Dengan adanya cedera janji tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditor. Untuk melindungi kreditor apabila debitor telah melakukan cedera janji yang telah tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berbunyi, sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat yang ketiga, apabila debitor cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final, serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa melalui proses pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada keberatan dari debitor maupun pihak ketiga yang cedera janji justru merasa dirugikan dengan adanya penyitaan terhadap aset yang menjadi objek jaminan fidusia. Bagian yang kedua, pemberian jaminan fidusia. Pemberian jaminan fidusia tidak serta-merta akan tetapi melalui beberapa tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan perjanjian pinjam-meminjam dana antara debitor dan kreditor. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban. Pada debitor meminjam uang, disertai janji akan menyerahkan hak milik atas bendanya secara fidusia atas dasar kepercayaan. Sedangkan kreditor akan memberikan pinjaman dana kepada debitor dan menjadi pemilik sementara terhadap benda yang dijaminkan sampai debitor telah melunasinya. Yang kedua, debitor menyerahkan benda kepada kreditor secara constitutum possessorium, yaitu benda masih tetap dikuasai debitor meskipun hak milik telah berpindah kepada kreditor. Pada tahap ini telah terjadi perjanjian kebendaan yang merupakan telah lahirnya jaminan kebendaan. Penyerahan benda dari debitor kepada kreditor bersifat abstrak karena jaminan fidusia masih dalam penguasaan atau dalam kekuasaan debitor. Yang ketiga, pada tahap ini terjadi perjanjian pinjam pakai, bahwa kreditor sebagai pemilik baru benda yang dijaminkan dan atas dasar kepercayaan pakaikan hak milik kepada debitor atas benda yang memang masih dalam kekuasaan debitor. Apabila debitor melunasi utang kepada kreditor dalam kurun waktu yang ditentukan, maka hak milik atas benda objek jaminan fidusia kembali ke tangan debitor. Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama itu tahap pembebanan atau pemberian jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Itu tertera dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, akta notaris di sini merupakan syarat material untuk berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjamin fidusia. Di samping juga sebagai alat bukti, suatu perjanjian pada umumnya tidak lahir pada saat penuangan dalam suatu akta, tetapi sudah ada sebelumnya, yaitu sejak adanya kesepakatan antara para pihak dan terpenuhnya syarat pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan penuangan dalam akta hanya dimaksudkan untuk mendapatkan alat bukti saja. Akta notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 dan pasal 1870 KUH Perdata yang memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak daripadanya. Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kedua, objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak. Ketiga, undang-undang melarang adanya fidusia ulang. Terus tahapan yang kedua itu tahap pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya, fidusia juga diambil dari istilah Belanda, yaitu fiduciare eigendom overdracht dan bahasa Inggris fiduciary transfer of ownership, yang berarti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Berdasarkan asal kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah fidusia mengacu pada penyerahan kepemilikan harta benda atau aset berdasarkan kepercayaan, di mana benda yang diserahkan tetap berada di bawah wewenang pemilik asal. Dengan kata lain, dalam praktek fidusia, pemilik asal hanya menyerahkan kepemilikan atau atas nama terhadap benda tersebut kepada pihak lain. Namun baik keberadaan atau penggunaan tetap dimiliki oleh pemilik asal. Karena itulah dikenal juga istilah jaminan fidusia, di mana penyerahan kepemilikan seperti praktek tersebut terjadi dalam pemberian jaminan terhadap pihak lain. Ilustrasi sederhananya adalah misalnya ketika Anda mengambil pinjaman dari bank. Terus Anda untuk memastikan bahwa bank akan
memberikan pinjaman uang kepada Anda, pastikan Anda menyerahkan aset atau barang seperti rumah sebagai jaminan untuk pembayaran ketika si orang tersebut tidak mampu membayar pinjaman dari bank tersebut. Tetapi secara kepemilikan Anda sudah menyerahkannya kepada pihak bank, namun rumah itu tidak serta-merta langsung menjadi milik bank. Anda tetap bisa menghuni atau menggunakan rumah tersebut seperti biasanya. Namun, jika Anda tidak bisa menyelesaikan pembayaran peminjaman kepada bank tersebut, maka bank tersebut akan mengambil alih. Pemilik mengambil alih aset dari rumah Anda tersebut. Jadi sepenuhnya rumah tersebut akan menjadi milik bank. Selanjutnya berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum. Jaminan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum pasal 1131 KUH Perdata yang seperti saya jelaskan tadi, dan jaminan khusus. Jaminan khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan pasal 1131 KUH Perdata dan jaminan perorangan pasal 1820 sampai pasal 1850 KUH Perdata. Pasal 1133 KUH Perdata yang berbunyi hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber kepada hak istimewa pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam bab 20 dan 21 buku ini. Mengenai benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang, maka kita akan membicarakan mengenai jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ada 5, yaitu yang pertama gadai yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Yang kedua fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia serta peraturan pelaksanaannya. Ketiga, hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah serta peraturan pelaksanaannya. Keempat, hipotek kapal yang diatur dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran serta peraturan pelaksanaannya. Kelima, resi gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 serta peraturan pelaksanaannya. Benda yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan haknya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Itu terdapat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia. Selain itu, jaminan fidusia juga dapat berupa benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian, pasal 9 Undang-Undang Fidusia. Jaminan fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, serta meliputi juga klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Itu terdapat dalam pasal 10 Undang-Undang Fidusia. Sekarang kita berbicara dengan sertifikat jaminan fidusia. Salah satu hal yang terpenting dalam jaminan fidusia adalah pembuatan sertifikat fidusia. Kenapa itu menjadi hal yang penting? Karena hal tersebut harus dilakukan untuk melakukan sebuah pendaftaran jaminan fidusia ke kantor. Sebelumnya harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia untuk diresmikan oleh notaris. Pembuatan sertifikat fidusia bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman maupun si peminjam, secara hukum dalam proses eksekusinya nanti. Dengan begitu, kedua belah pihak
dapat terhindar dari hal dan kejadian yang mungkin merasa dirugikan atau yang tidak diinginkan. Bagi pihak pemberi pinjaman, misalnya bank, sertifikat jaminan fidusia memberikan kekuatan hukum yang tetap untuk mengambil tindakan pengambilan benda yang dijadikan jaminannya nanti. Bahkan pihak bank bisa mendapatkan dukungan legal dari aparat penegak hukum dengan pembuatan surat eksekusi dan pengamanan dalam prosesnya. Dengan begitu, pihak bank dapat melakukan eksekusi dengan aman dan legal, tanpa khawatir munculnya permasalahan seperti pengajuan tuntutan hukum dari peminjam. Sedangkan bagi si peminjam, sertifikat ini berperan melindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak bank yang menyita benda yang dijadikan pinjaman karena adanya hak eksekusi. Padahal dalam prakteknya proses eksekusi haruslah diatur dengan sedemikian rupa dan ada perhitungan yang perlu dipertimbangkan, seperti jumlah cicilan utang yang harus dibayar sebagian sehingga status kepemilikan benda pun seharusnya menjadi sebagian milik peminjam kembali. Namun dalam praktek di lapangan ada juga jaminan fidusia yang hanya dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak yang terkait tanpa mendaftarkan ke ke kantor pendaftaran fidusia maupun meresmikannya pada notaris. Jaminan fidusia yang tidak diresmikan oleh notaris ini disebut juga akta di bawah tangan, dan memang perjanjian ini tetap sah. Tapi sayangnya jaminan fidusia yang hanya memiliki akta di bawah tangan tersebut tidak memiliki kekuatan dan dukungan hukum yang tetap. Memang kalau tidak ada masalah yang terjadi antara pemberi pinjaman dengan si peminjam dalam proses pembayaran utang, tentunya tidak akan menimbulkan kesulitan yang berarti. Namun dalam praktek kredit dan pembayarannya kerap kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya kredit macet atau hal apapun itu. Kalau sudah begitu, maka akta di bawah tangan sama sekali tidak bisa membantu, justru dapat menyulitkan salah satu atau bahkan kedua belah pihak dalam proses eksekusinya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, akta di bawah tangan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan kita juga tidak dapat menuntut dan dituntut baik dari aparat penegak hukum maupun dari pihak pengadilan. Seperti yang telah diulas sebelumnya, proses eksekusi fidusia yang tak didaftarkan bisa mengarah pada konflik dan memungkinkan salah satu pihak mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sebagai perjanjian yang sah, jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan memang dapat dijadikan bukti di pengadilan. Namun perlu Anda ketahui bahwa proses hukum yang akan dilalui cukup panjang dan justru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karenanya untuk menghindari terjadi hal-hal seperti itu, perlu dibangun kesadaran untuk meresmikan jaminan fidusia supaya mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan perlindungan secara hukum. Terutama bagi Anda yang berstatus sebagai peminjam dana dari lembaga keuangan seperti bank, di mana kedudukan dan kekuatan Anda tentunya lebih lemah sehingga dapat terjadi perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak bank atau pihak yang memberikan dana pinjaman tersebut. Memang mendaftarkan dan meresmikan sertifikat jaminan fidusia tampak merepotkan karena harus berurusan dengan berbagai pihak. Namun demi keamanan dan perlindungan selanjutnya tidak mengapa berkorban waktu dan tenaga di awal daripada di akhirnya malah menyulitkan dan tentunya merugikan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan membahas eksekusi apabila adanya cedera janji dalam jaminan fidusia. Apabila debitor cedera janji, maka menurut pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuatannya sendiri. Hal serupa juga disampaikan oleh Frida Husni Hasbuloh dalam bukunya yaitu Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang memberi jaminan. Salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila pihak pemberi fidusia cedera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga parate eksekusi apabila debitur cedera janji menurut pasal 15 ayat 3.
Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau melakukan non-prestasi, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia itu dapat dilakukan dengan cara yang terdapat dalam pasal 29 ayat yang pertama Undang-Undang 42 nomor 42 tahun 1999, yaitu apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang pertama pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka cara-cara eksekusi yang eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu ada pelaksanaan titel eksekutorial, menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan. Ya, sekian presentasi dari saya dari kelompok 14. Terima kasih.